Hey, halo semua, bareng Ed Glipper lagi di sini. Seperti biasa, Ed Glipper kembali hadir untuk terus berusaha menyajikan konten alur cerita film terbaik versi saya sendiri. Spesial menyambut panen ikan tongkol nasional, kali ini Ed Glipper akan ngasih klip dan review sebuah film yang berjudul bercerita tentang perjalanan panjang sekelompok orang yang mengalami kecelakaan untuk mencari daratan. Segitu doang? Ya belum atuh, karena siapa sangka rute yang mereka lalui adalah jalur berburunya si ikan cucut psikopat sang hiu putih penguasa lautan. Cerita berawal dari suasana perairan berkarang yang berada di sebelah wetan Australia. Selain merupakan kawasan terumbu karang terbesar di dunia, daerah ini merupakan habitatnya berbagai macam jenis-jenis ikan termasuk. Kemudian kita beralih ke Kangaroo Airport yang berada di Australia. Ketika seorang pria bernama Luke menjemput temannya yang bernama Matt. Senang dong, karena selain bertemu dengan teman mabarnya dulu, Luke bertemu dengan si mantan yang tak lain adalah adiknya Matt. Sekian lama terpisah jarak ruang dan waktu, Luke ngomongin pekerjaannya yang seorang pelaut dan sudah punya kapal pesiar sendiri. Istri Matt pun katanya sudah tidak sabar ingin cepat-cepat berpetualang dan berhanimun bersama Matt di tengah lautan. Fishing off a yacht. Cool. So have you been? Ketika Matt ke parkiran kapal, Luke mengajak mantannya yang bernama Cat untuk mengambil segala macam peralatan sebelum mereka berangkat. Di tempat ini pun Cat melihat tangkurak hiu putih yang katanya mah dari perairan di dekat sini. Lalu si paling ikan cucut ini meminta Cat untuk jangan takut, karena di daerah ini belum pernah ada kejadian orang yang tewas dicaplok hiu. Killed by a shark. What's that? Hey, welcome aboard. Di tengah kebahagiaan Cat, ia memberikan oleh-oleh dari Inggris berupa sosis belalai bengkok kesukaan Luke semasa kuliah. Tapi meskipun lagi senang-senangnya, di momen honeymoon kakaknya ini Cat meminta agar mereka jangan bawa-bawa perasaan, cukup antar mereka ke tengah laut dan nikmati perjalanannya. For a holiday. Okay. Okay. Oh, wow. This catch. Thought I'd try something different. Sampailah mereka di perairan berkarang dengan ekstrak pulau imut di tengahnya. Tanpa berlama-lama mereka pun menuju pulau tersebut yang merupakan tujuan pertama mereka dalam perjalanan ini. Cat langsung terdiam saat semua ikan seolah menghindari sesuatu. Ia pun jadi kepikiran dengan ikan hiu putih yang sempat dikatakan si warga lokal. Sorry. Anyway. Singkat cerita, mereka bersantui di pulau terpencil setelah lelahnya kucuprakan menyelam di air cetek. Lalu ketika Matt dan istrinya akan mencari keyep laut, Luke menyusul Cat yang ingin ngabolang di pulau yang baru pertama kali mereka kunjungi ini. Mereka tetap saja beradu paruh meskipun sudah komit tidak akan membawa perasaan yang sudah mereka tutup rapat-rapat. Lalu tiba-tiba, Matt memberitahu mereka bahwa air laut surut dengan cepat. Mereka pun bergegas meninggalkan pulau sebelum kapal milik Luke terjebak di hamparan karang. Tak disangka perahu karet yang mereka gunakan malah ngelindas karang sampai mengalami bocor. Lanjut mereka pun tancap gas sebelum perahu benar-benar kences dan tenggelam. Try the engine, she won't start. No, nothing. Jump on in. Channels opened up. Akhirnya mereka terbebas dari hamparan karang-karang tajam yang bisa menggaruk perahu mehel milik Luke. Lanjut mereka pun menuju lokasi selanjutnya yang berada semakin jauh dari daratan Australia. Good. Arr, arr. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just
Keindahan sunrise tidak mungkin dilewatkan Kate yang tidak bisa membohongi dirinya yang masih memiliki butiran-butiran lope kepada Luke. Begitupun dengan Luke. Stop! Di tengah kebersamaan mereka yang sedang kangen-kangenan, Luke berniat untuk sarapan bareng bersama Kate. Kapal tiba-tiba menabrak terumbu karang hingga membuat kapal Luke terbalik. Semua orang pun berusaha menyelamatkan diri ketika kapal sudah dipenuhi air. Ketika Kate dan Susan berhasil ke permukaan, Luke berusaha menyelamatkan Matt yang masih terjebak di dalam kamar. Hey! It's stuck! Untungnya semua orang berhasil selamat dan tidak mengalami luka sedikit pun. Kemudian mereka menggunakan perahu yang sudah terbalik untuk bertahan di lokasi yang jauh dari pulau manapun. Luke akhirnya tahu karena terumbu karanglah kapal dapat kreditnya jadi soek dan terbalik seperti ini. Dan satu hal yang tak kalah ngerinya, mereka berada di lokasi yang memiliki arus. Dan itu berarti mereka akan terseret jauh ke laut lepas dengan kapal yang cepat atau lambat bakalan tenggelam. Might and sing. Distress speaking. Yeah, there is. Teman Luke yang sesama pelaut menyarankan agar mereka mengambil pemancar SOS di dalam kapal. Akan tetapi Luke tidak yakin alat itu masih berfungsi, mengingat ia pernah menjadikan alat tersebut sebagai ganjal pintu. Kemudian Luke mengajak semua orang untuk berenang dan mencari pulau terdekat dari lokasi mereka saat ini. Flight path. Well, how do you know that? Nah. Teman Luke yang bernama Warren menolak jika harus berenang tanpa arah yang jelas, karena ia tahu jika daerah ini adalah jalur berburu sang hiu putih. Son, split the angle between the... We're here, right? Reef, here. How far would we have to swim? Dengan ilmu prediksi berlandaskan pengalamannya melaut, Luke merasa yakin jika berenang ke arah utara, mereka akan menemukan sebuah pulau. Meskipun ia sadar, jarak ke pulau tersebut lebih dari 15 km. I don't want to argue with you, mate. Honestly, I don't. Warren mempersilahkan siapapun untuk mengikuti rencana Luke. Sementara ia akan tetap tinggal di kapal, meskipun ia tahu cepat atau lambat kapal ini bakalan tenggelam. Perdebatan dua pelaut ini tentu saja membuat Kate dan yang lain bingung. Kemudian Luke mengajak Matt untuk mengambil segala macam peralatan, terutama yang bisa membuat mereka terapung selama pencarian pulau. Below and see what I can find to keep us afloat. You need a hand? Okay. Yeah. Samar-samar Luke mendengar teriakan Matt yang menyuruhnya untuk segera keluar. Hingga Luke pun menuruti perintah Matt setelah mendapatkan apa yang ia butuhkan. Warren katanya melihat sesuatu yang menyerupai sirip ikan hiu. Mendengar kabar tersebut, Luke akan kembali menyelam untuk mencari pemancar SOS. See you soon. Aha, akhirnya Luke menemukan alat pemancar SOS yang ia butuhkan. Tapi tiba-tiba, ia merasa bahwa nih perahu perlahan mulai tenggelam. Setelah misi berhasil dilakukan, Warren pun mendapat pemancar SOS yang sebenarnya sudah gak berfungsi. Kemudian Luke bergegas prepare sebelum kapal benar-benar tenggelam. What was the matter? Sharks love seals. Si Warren malah menakut-nakuti Susan bahwa setelan menyelam seperti ini akan membuat mereka terlihat seperti anjing laut yang merupakan makanan kesukaan hiu. Lalu ketika semua orang terlihat ketakutan, Luke akhirnya ngomong bahwa misi yang akan ia lakukan memang punya resiko bertemu ikan hiu. Jadi sekarang tinggal milih, mau ikut bersamanya mencari pulau atau bertahan di kapal yang sudah mau tenggelam.
Me too. It's yours. That. Yours. I'm not going. Luke seolah tak percaya akan pilihan Kate yang katanya ingin tetap bertahan di kapal bersama Warren. Dan ternyata ia terlalu takut untuk berenang dengan jarak yang di luar nalar. Tapi ya mau gimana lagi, Luke tidak mungkin memaksa kalau sudah urusan nyawa seperti ini. Thanks. See you later. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Luke mengingatkan Matt dan Susan agar tetap berenang berdekatan. Dan yang paling penting, anggaplah misi ini sebagai petualangan menyenangkan yang gak akan mereka lupakan. Guys! Kata-kata dari Luke tadi membuat Kate akhirnya berani untuk mengarungi lautan. Karena meskipun beresiko, ia gak mau hanya berdiam diri seperti orang menunggu mati. Nah. Warren tetap menolak pergi karena menganggap bertahan di kapal adalah pilihan yang paling aman. Dan inilah petualangan keempat sahabat untuk mencari pulau. Sure? Yeah, it's alright. Semua sendi rasanya mau rampung setelah hampir 1 jam mereka berenang. Selama itu pun Luke terus menghibur dan menyemangati teman-temannya mengingat perjalanan mereka masih seupil Megalodon. Not just screwing. Shit, what was that? Mereka mendadak berhenti setelah Susan melihat sesuatu yang mucibek di permukaan air. What is it? Can't say anything. Luke merasa mungkin itu mah cuma ikan tongkol yang terpisah dari kawanannya. Lalu ia mengajak teman-temannya melanjutkan perjalanan sebelum keburu maghrib. What is it? Untuk kedua kalinya mereka melihat sesuatu yang mencurigakan. Tapi karena sesuatu yang aneh ini gak bergerak, Matt penasaran untuk mengeceknya. Dugaan Matt ternyata benar bahwa itu cuma bangkai penyu yang mengambang. Keberadaan bangkai penyu ini pun seolah pertanda akan adanya sosok pemangsa di daerah ini. Lalu ketika Susan mulai kena mentol, Luke berusaha menenangkan dan mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan. Can't stay here. I don't want to stretch my legs now. I got you. Warren yang masih orongoh tidak tahu harus berbuat apa selain menunggu kapal yang lewat. Ditambah lagi satu-satunya pemancar SOS malah gak berfungsi. Warren sadar bahwa ia sedang diincar hiu putih yang selama ini ia takutkan. Sementara Luke dan yang lain masih anteng berenang dengan tenang agar tidak menarik perhatian ikan pemangsa. What was that? Over there, I saw something. Susan katanya melihat sesuatu yang sepertinya sirip ikan hiu. Lalu ketika Susan mulai panik sendiri, Matt memintanya untuk terus berenang dan mengabaikannya saja. There! Saw something and it's big! Okay, so what did you... Entah cuma halu atau memang beneran, Luke gercep mengecek kedalaman air untuk mencari tahu apa yang sebenarnya dilihat Susan. Did you see something?
Luke tidak yakin dengan perkataan Susan karena yang ia lihat cuma gelapnya kedalaman laut. Tapi tetap saja, Susan merasa yakin bahwa ia telah melihat seekor hiu. Let's keep going. Luke auto panas dingin setelah melihat sosok hiu putih berukuran gedong. Kemudian Luke memberitahu teman-temannya dan meminta mereka tetap tenang meski sudah berasa dekat dengan Tuhan. Oh, it's a shark. How big? Can't see it. Luke merasa bahwa si hiu putih sudah pergi. Lalu ia menenangkan Susan yang sudah seperti seorang bunda yang sedang melahirkan. Baru juga bisa nafas lega, mereka kembali panik setelah dipuntenin hiu putih. Hibasan sirip hiu pun membuat papan pelampung milik Matt menjauh dari posisi mereka. Susan jelas yang paling histeris karena baru juga punya laki. Matt kini menghilang setelah dicaplok hiu. Tapi tiba-tiba, Matt muncul sambil berteriak bahwa ia telah kehilangan kedua kakinya. My legs gotta leave me. God, he's gonna come back. Dalam keadaan sekarat, Matt menyuruh orang-orang terdekatnya ini pergi sebelum menjadi korban selanjutnya. Tak lama kemudian, Susan sadar bahwa Matt telah berpulang ke sisinya. Maddie! Wake up! Please, come on! Maddie, wake up! Okay. Come on, God! Mau gak mau, Kate harus meninggalkan jasad sang kakak yang tinggal setengah porsi. Karena gak mungkin juga ia membawa jasad Matt yang terus mengeluarkan darah. Di kegelapan hutan, Susan merasa hiu yang tadi akan terus memburu mereka. Lalu di tengah kesedihannya, Susan mempertanyakan pulau yang sampai saat ini belum mereka temukan. Sementara Luke terdiam 1000 bahasa karena saat ini mereka memang tersesat. Terlihat ia pun cuma pasrah disemprot Susan yang kini berstatus sebagai janda mengambang. Sorry about that. He didn't make us come with you. Tanpa terasa mereka sudah sehari semalam mengambang seperti ini. Namun siapa sangka arus laut telah membawa mereka ke lokasi yang memiliki banyak karang. Susan. Be careful, huh? It's very sharp. Hangatnya mentari bagaikan olesan balsam bagi tubuh mereka yang sudah pada keriput kedinginan. Tapi jangan senang dulu. Luke mengajak para kewes kembali berenang ke lokasi karang yang lebih besar. Suka atau tidak mereka harus melewati lautan yang dalam. Terlihat Luke pun khawatir karena daerah ini masih bisa dijangkau si hiu yang kemarin. Oh, I'm so sore. What?
Dikira ikan cucut, ternyata itu cuma seekor lumba-lumba. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan bantuan arus laut. Moving pretty fast. Dengan cepatnya si hiu menyerang Susan dan membawanya entah kemana. Tak lama kemudian Susan pun muncul dibarengi darah yang mencaurak kemana-mana. Susan akhirnya tak luput dari serangan si hiu pemangsa. Tapi anehnya, si hiu putih malah membiarkan buruannya dimangsa ikan tongkol. Luke panik dong, takutnya si hiu kembali datang dan kembali melakukan serangan. Setelah usaha mereka gagal, Kate sadar bahwa hiu putih yang kemarinlah yang telah memangsa kakak iparnya. Sementara Luke kini sedang memikirkan cara untuk mencapai karang yang besar dengan selamat. Tapi sebelum itu, diam-diam Luke akan mengambil pelampung milik Susan terlebih dulu. There's some more reef. Come on, Luke. Saat pelampung didapat, Luke memaksa Kate kembali berenang, minimal pindah dari karang yang sudah mau tenggelam oleh air pasang. Mereka mendadak berhenti setelah ceker Kate sobek akibat terkena karang. Berdarah lagi. Mereka pun jelas khawatir jika sampai darah Kate sampai mengundang kedatangan si hiu putih. I love you, Luke. I love you too. Akhirnya mereka kembali jadian hingga mendapatkan energi dan keberanian ekstra. Lalu tanpa berlama-lama mereka melanjutkan perjalanan ke lokasi Karang Gedong. Darah yang mencaurak tentu saja bisa keendus si hiu putih yang tak jauh dari lokasi mereka. Sementara Kate yang tidak sadar perban di kakinya sudah terlepas masih anteng berenang dengan penuh waspada. Selagi ada kesempatan, Luke mengalihkan perhatian si hiu menggunakan tas yang ia bawa. Lalu dengan tenaga yang tersisa mereka berenang menuju karang besar. Please come home. Baru juga CLBK-an, Kate kembali kehilangan Luke yang akhirnya tewas dicaplok hiu. Terlihat Kate pun cuma menjerit histeris saat orang-orang terdekatnya meninggoy dengan cara yang tragis. Kate adalah satu-satunya orang yang berhasil selamat dari liburan yang berujung petaka. Karena di hari berikutnya Kate berhasil ditemukan oleh para nelayan. Sementara nasib Warren dan kapal yang ia tempati tidak ditemukan. Apakah Warren dan kapal Luke benar-benar tenggelam? Atau malah hanyut ke pantai Pangandaran? Jika ada tambahan komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.